Bismillah kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Ridwan yang ganteng orangnya. Hari ini Ridwan tausiah tentang kekuatan doa kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang melahirkan kita. Orang tua adalah orang yang membesarkan kita. Orang tua adalah orang yang membimbing kita di rumah supaya menjadi anak yang pintar, berilmu, dan menjadi soleh. Setiap orang tua ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Setiap orang tua ingin anaknya menjadi orang yang berguna. Setiap orang tua ingin anaknya menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Salah satu cara mewujudkannya adalah orang tua selalu mendoakan anak-anaknya. Doa orang tua selalu manjur terhadap anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang teraniaya, doa musafir atau orang yang dalam perjalanan, doa kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi, doa kedua orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah mustajab dan dikabulkan oleh Allah. Dan sebaliknya, kutukan orang tua terhadap anak-anaknya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kalian menyakiti hati orang tua atau membuatnya bersedih. Sayangnya orang tua kita adalah sayangnya Allah. Murkanya orang tua kita adalah murkanya Allah. Mudah-mudahan kita selalu berpegang teguh terhadap agama Allah dan selalu menyayangi kedua orang tua kita. Jangan lupa doakan mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Sampai di sini dulu tausiah Ridwan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Pelampung untuk mandi. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Dadah. Baiklah guys, jangan lupa like video ini, subscribe video ini, dan share ke teman-teman kamu biar senang. See you the next video. Bye bye. Don't forget to like my video, subscribe my video, and share for your friends. It's funny, have fun.
Sekarang Ridwan berada di Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Sultan Suryansyah atau Masjid Queen adalah sebuah masjid bersejarah di Kota Banjarmasin yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun pada masa pemerintah Sultan Suryansyah, Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid Queen merupakan salah satu dari 3 masjid tertua yang ada di Kota Banjarmasin. Masjid yang lainnya adalah Masjid Besar Cikal Bakal Masjid Jami Banjarmasin dan Masjid Basirih. Masjid ini terletak di Jalan Queen Utara, Kelurahan Queen Utara, kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama, merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Masjid ini letaknya berdekatan dengan komplek makam Sultan Suryansyah dan di tepian kiri Sungai Queen. Masjid yang didirikan di tepi Sungai Queen ini memiliki bentuk arsitektur tradisional Banjar dengan konstruksi panggung dan beratap tumpang. Masjid ini penuh dengan ukiran-ukiran kaligrafi Al-Quran. Raja Banjar pertama, Sultan Suryansyah, juga memiliki nama Sultan Suryanullah, penembahan Batu Habang. Dia juga disebut Sultan Suryang Angsa, yang pertama memeluk Islam.
Kompleks makam Sultan Suryansyah adalah sebuah kompleks pemakaman yang terletak di Kelurahan Uin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Sultan Suryansyah berasal dari keturunan negara Daha. Ia merupakan raja pertama yang memeluk Islam, dan sejak dialah agama Islam berkembang resmi dan pesat di Kalimantan Selatan. Untuk pelaksanaan dan penyiaran agama Islam, dia membangun sebuah masjid yang dikenal sebagai Masjid Sultan Suryansyah, yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Menurut sarjana Belanda J.C. Noorlander, bahwa berdasarkan nisan makam, maka umur kuburan dapat dihitung sejak lebih kurang tahun 1550. Berarti Sultan Suryansyah meninggal pada tahun 1550, sehingga itu dianggap sebagai masa akhir pemerintahnya. Ia bergelar Susuhunan Batu Habang. Menurut M. Idwar Saleh, bahwa masa pemerintah Sultan Suryansyah berlangsung sekitar tahun 1526 sampai 1550. Sehubungan dengan hal ini juga dapat menetapkan bahwa hari jadi kota Banjarmasin jatuh pada tanggal 24 September tahun 1526. Ratu Intansari atau Putri Galuh Baranakan binti Maharaja Sukarama adalah ibu kandung Sultan Suryansyah. Sultan Rahmatullah putra Sultan Suryansyah, dia Raja Banjar kedua yang bergelar Susuhunan Batu Putih. Masa pemerintah tahun 1550 sampai 1570. Sultan Hidayatullah, Raja Banjar ketiga, cucu Sultan Suryansyah. Ia bergelar Susuhunan Batu Irang. Masa pemerintah tahun 1570 sampai 1595. Pada tahun 1521 datanglah seorang tokoh ulama besar dari kerajaan Demak bernama Khatib Dayan ke Banjarmasin untuk mengislamkan Raden Samudra beserta sejumlah kerabat istana. Sesuai dengan janji semasa pertentangan antara kerajaan negara Daha dengan kerajaan Banjarmasin. Khatib Dayan merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Jawa Barat. Patih Kuin adalah kepala kampung Kuin yang bertetangga dengan kampung Banjarmasin. Senopati Antakusuma adalah cucu Sultan Suryansyah. Ia seorang panglima perang di kerajaan Banjar dan sangat pemberani yang diberi gelar Hulu Balang kerajaan. Ia meninggal pada awal abad ke-16. Atau Haji Batu merupakan seorang ulama besar di kerajaan Banjar pada masa pemerintah Sultan Rahmatullah. Ia meninggal pada tahun 1640. Wan Sa'anah berasal dari keturunan kerajaan Brunei Darussalam. Ia menikah dengan Datu Buna Cucu Kiai Martasura, seorang
menteri di Kerajaan Banjar. Semasa hidupnya, Wan Sa'anah senang mengaji Al-Quran dan mengajarkan tentang keislaman seperti ilmu tauhid dan sebagainya. Ia meninggal pada tahun 1825. Pangeran Ahmad merupakan seorang senopati Kerajaan Banjar pada masa Sultan Rahmatullah yang diberi tugas sebagai punggawa atau pengatur hulu